warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita. Amin. Kali ini saya akan membahas terkait evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah perbedaan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, serta tes dan non-tes. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung dengan cara membedakan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran ini. Oke, langsung saja kita bahas evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian. Jadi, kata kunci dari evaluasi ini di mana proses pengambilan keputusannya itu berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian merupakan kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu dengan ukuran tertentu berdasarkan kriteria dan bersifat kualitatif. Jadi, kata kunci dari penilaian ini di mana penilaian itu berdasarkan kriteria dan bersifat kualitatif. Sedangkan pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan hasilnya bersifat kuantitatif. Jadi kata kunci dari pengukuran itu hasilnya itu bersifat kuantitatif. Yang terakhir adalah tes dan non-tes. Tes dan non-tes merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan pada awal pembelajaran, saat pembelajaran, maupun pada akhir pembelajaran. Contohnya, cara mudah membedakan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Jadi, saya berikan contoh dengan dua pensil yang berbeda ukuran. Jadi, kita diminta untuk memilih dua buah pensil yang berbeda ukuran. Maka, secara otomatis kita akan memilih pensil yang ukuran lebih panjang. Apa alasannya? Alasannya dipilih pensil yang lebih panjang karena akan lebih tahan lama kan biasanya. Nah, berdasarkan ilustrasi dapat disimpulkan bahwa kita sudah melakukan penilaian sebelum menentukan pilihan untuk memilih sesuatu benda atau objek. Di dalam melakukan penilaian, maka kita harus mengadakan pengukuran terlebih dahulu. Untuk menentukan pensil mana yang lebih panjang, dilakukan kegiatan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Dalam memilih antara dua buah pensil, otomatis kita sudah melakukan penilaian dan pengukuran. Nah, apabila kita sudah melakukan penilaian dan pengukuran, itulah yang dinamakan evaluasi. Di mana evaluasi itu dilakukan setelah kita melakukan penilaian dan pengukuran. Kadang kita bertanya kan, kenapa kita harus menilai? Dalam dunia pendidikan, khususnya dunia persekolahan, penilaian mempunyai makna yang dapat ditinjau dari berbagai segi. Salah satunya yaitu yang pertama, makna bagi siswa, dan yang kedua yaitu adalah makna bagi guru. Apa sih makna menilai bagi siswa? Jadi, dengan dilakukan penilaian, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasil yang diperoleh siswa dari pekerjaan menilai ini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama memuaskan dan yang kedua adalah tidak memuaskan. Jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hal itu menyenangkan, tentu membuat siswa tersebut ingin memperoleh hasil memuaskan pada kesempatan berikutnya. Akibatnya, siswa akan mempunyai motivasi yang besar untuk lebih giat lagi agar lain kali mendapat nilai yang memuaskan lagi. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah
tidak memuaskan. Jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, siswa tersebut akan berusaha agar lain kali keadaan tersebut tidak terulang kembali. Maka siswa tersebut akan belajar lebih giat lagi. Yang kedua yaitu adalah makna menilai bagi guru. Dimana maknanya bagi guru yaitu dengan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui siswa mana yang bisa melanjutkan pelajarannya karena sudah menguasai materi dan siswa yang belum berhasil menguasai materi. Nah, kemudian guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat atau belum bagi siswa. Di samping itu, guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum bagi siswa. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki satu aspek pembelajaran saja, melainkan seluruh aspek yang ada dalam pembelajaran. Tujuan utama dari kegiatan evaluasi adalah untuk membuat keputusan. Adapun fungsi dari evaluasi itu yaitu yang pertama adalah selektif. Dengan cara melaksanakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Contohnya dalam penggunaan seleksi ini adalah dalam memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya gitu. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah fungsi evaluasi itu adalah diagnostik. Diagnostik itu sendiri adalah tujuannya untuk mengidentifikasikan masalah atau kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan, maka guru akan lebih mudah untuk mencari cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswanya. Yang ketiga yaitu adalah fungsinya sebagai penempatan. Penempatan ini bertujuan untuk mengelompokkan siswa kemana akan ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Contohnya seperti ini. Kan biasanya kayak di sekolah menengah atas itu ada pengelompokan kelas, yaitu ada anak IPA, anak IPS, ada anak agama gitu. Nah, pas sebelum melakukan pengelompokan kemana anak itu akan ditempatkan, seperti kemana anak itu akan ditempatkan, apakah ke kelas IPA, IPS, atau agama. Nah, masing-masing peserta didik akan dinilai untuk mengetahui di mana bidang yang sesuai dengan peserta didik, sehingga dapat melakukan penempatan kelas pada peserta didik, seperti itu. Yang keempat, fungsi dari evaluasi pembelajaran yaitu sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program itu biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu bisa dari faktor guru, metode mengajar, kurikulum maupun sarana dan prasarana. Ciri-ciri penilaian. Yang pertama, penilaian itu dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan itu sifatnya itu kuantitatif, artinya mengandung simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu, diinterpretasikan ke dalam bentuk kualitatif ataupun berupa kata-kata. Yang ketiga yaitu penilaian bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak tetap dari waktu ke waktu lain. Contohnya, hasil ulangan seni budaya yang diperoleh si A pada hari Senin itu sebesar 90 poinnya. Pada hari Sabtu, hasil ulangan seni budayanya hanya memperoleh
skor 60. Jadi ada perbedaannya antara hasil seni budaya si A pada hari Senin dengan hari Sabtu, di mana hari Senin itu skornya lebih tinggi daripada hari Sabtu. Berarti hasil seni budaya si A itu tidak tetap dari waktu ke waktu yang lain. Ketidaktepatan hasil ulangan si A ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin kan pada hari Sabtu si A ini moodnya sedang kurang baik karena bisa jadi ada masalah keluarga seperti itu. Atau bisa juga karena hari Senin itu si A sudah mendapatkan nilai 90. Jadi dia sudah merasa puas gitu dan tidak belajar lagi untuk ulangan pada hari Sabtu. Dan banyak faktor lain. Jadi inilah yang dikatakan bahwa penilaian itu bersifat relatif. Yang keempat yaitu adalah penilaian sering terjadi kesalahan-kesalahan. Sumber kesalahan dapat berasal dari beberapa faktor, yaitu yang pertama terletak pada alat ukurnya. Contohnya, guru membuat soal seni budaya untuk ujian kelas 2 SMP, tetapi diberikan kepada siswa kelas 2 SMA atau sebaliknya. Tentu saja alat ukurnya salah kan, karena alat ukur yang digunakan guru tidak mengukur yang seharusnya diukur. Seharusnya kan kalau guru membuat soal ujian seni budaya untuk kelas 2 SMP, ya diberikan kepada kelas 2 SMP, bukan diberikan kepada kelas 2 SMA. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, terletak pada orang yang melakukan penilaian. Nah, hal ini biasa disebabkan oleh faktor subjektivitas dari penilai. Contohnya seperti guru melakukan penilaian dengan si A, berhubung si A adalah anak dari teman guru tersebut memberi si A dengan nilai yang tinggi. Nah, ini tentu saja mengandung unsur subjektivitas. Contoh lainnya bisa dilihat dari tulisan siswa. Umpamanya si A ini menjawab soal dengan tulisan yang tidak jelas, sedangkan si B ini menjawab soal dengan tulisan yang jelas. Gurunya memberi nilai yang tinggi kepada si B, sedangkan si A ini mendapat nilai yang rendah karena tulisan dia itu tidak jelas gitu. Oleh karena itu, dalam menilai ini kita tidak boleh ya menggunakan unsur subjektivitas, tetapi objektivitas. Cukup sekian pembahasan saya hari ini tentang evaluasi pembelajaran. Semoga pembahasan saya ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.